unggulan dan utama Indonesia dengan produk utamanya CPO dan KPO. Nah, teman-teman, menurut Fauzi et al. Pada tahun 2012, ternyata kelapa sawit berasal dari Nigeria, Afrika Barat, dan pertama sekali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1948 oleh pemerintah Belanda. Nah, walaupun merupakan tanaman unggulan Indonesia, ternyata kelapa sawit sering sekali mengalami penurunan produksi karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah terserang oleh hama dan penyakit. Teman-teman pasti bingung nih, apa sih yang dimaksud dengan hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit? Udah kayak manusia aja kan diserang oleh penyakit. Nah, untuk itu kami membuat video ini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan hama dan penyakit, jenis hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit, serta cara mengendalikannya. Oke, langsung saja kita cari tahu ya, apa yang dimaksud dengan hama dan penyakit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hama penyakit tanaman kelapa sawit. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit, lebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu hama dan apa itu penyakit. Hama adalah hewan yang mengganggu karena aktivitas hidupnya. Sedangkan penyakit adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur, bakteri, protozoa maupun cacing nematoda. Hama penyakit tanaman kelapa sawit ini dapat merusak hasil serta merugikan petani, sehingga perlu dilakukan pengendaliannya. Hama pada tanaman kelapa sawit ini berasal dari golongan insekta atau serangga, sedangkan penyakitnya berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus. Nah, berikutnya akan dijelaskan mengenai apa-apa saja hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Kumbang tanduk memiliki ciri-ciri yaitu di bagian kepalanya memiliki tanduk, ukuran tubuhnya dengan panjang 35 sampai dengan 50 mm dan lebarnya 20 sampai dengan 33 mm. Warna tubuhnya coklat gelap sampai dengan hitam. Umumnya untuk kumbang tanduk jantan memiliki tanduk lebih panjang daripada kumbang tanduk betina. Gejala serangannya yaitu untuk daun yang telah berbuah sempurna akan tampak seperti potongan huruf V dan pangkal pulpanya akan terlihat berlubang. Bentuk serangan yang berat akan menimbulkan kematian pada tanaman kelapa sawit. Pengendalian hama kumbang tanduk pada kelapa sawit dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan agensi hayati melalui mikroba-mikroba antagonis seperti Bacillus thuringiensis dan Beveria bassiana. Kemudian dengan penggunaan feromonas. Feromonas ini merupakan senyawa kimia yang akan mengeluarkan aroma yang disukai oleh kumbang tanduk. Feromonas dipasangkan pada ferotrap dengan ketinggian 1,5 sampai 2 meter di sekeliling tanaman kelapa sawit. Selanjutnya dengan menggunakan perangkap cahaya atau light trap yang digunakan pada malam hari, sehingga cahaya tersebut akan mengundang kedatangan hama kumbang tanduk tersebut. Ulat api termasuk dalam serangga ordo Lepidoptera dan famili Mimacodidae. Ciri khas ulat ini memiliki bulu-bulu yang apabila mengenai kulit kita akan terasa seperti tersengat api, panas dan gatal. Ulat api memiliki warna kekuningan dengan bercak-bercak khas yang ada di tubuhnya. Gejala serangannya terlihat jelas seperti jendela-jendela memanjang pada helai daun. Daun yang terkena serangan ini akan kering dan mati seperti bekas terbakar. Bila terjadi serangan ulat api pada tanaman kelapa sawit, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mengenal atau mengidentifikasi jenis ulat api yang menyerang. Yang kedua, menentukan tingkat serangan ulat api. Yang ketiga, bila populasi masih di bawah populasi kritis, pengamatan global diteruskan dari peranan parasit dan predator. Yang keempat, bila populasi telah mencapai populasi kritis, dilakukan pengamatan efektif. Untuk menurunkan populasi, dilakukan pengendalian hayati, kimia, dan secara fisik ataupun mekanis. Yang kelima, bila populasi tidak berada di bawah populasi kritis, pengamatan global dilakukan secara teratur. Samping itu, upaya pengendalian menggunakan parasit dan predator dikembangkan di lokasi serangan. Hama rayap adalah salah satu hama pada tanaman kelapa sawit. Rayap dapat menyerang pada semua umur tanaman yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar, karena dapat menyebabkan kematian pada tanaman kelapa sawit. Nandika dan kawan-kawan pada tahun 2003 menyatakan bahwa ada 3 kasta dalam koloni rayap.
yaitu pekerja, prajurit, dan reproduktif. Tempat hidup rayap di bagian dalam tanaman berlubang-lubang sebagai akibat serangan rayap pada jaringan hidup. Rayap menyerang tanaman kelapa sawit melalui batang pohon yang terbenam, dan pada gejala awal tanaman terserang rayap adalah daun muda kelapa sawit pada umumnya menguning terlebih dahulu, sementara daun tua masih hijau. Rekomendasi pengendalian hama rayap pada tanaman kelapa sawit dari gejala ringan hingga sedang dapat dilakukan dengan alur tanah yang berada pada batang dan pelepah dirusak, kemudian dilakukan penyemprotan insektisida 1-2 liter per pohon. Insektisida yang direkomendasikan oleh Komisi Pestisida Indonesia tahun 2016 untuk hama rayap ialah fipronil. Penyemprotan dilakukan pada 6 tanaman yang berada di sekelilingnya. Disiram 2-3 liter per pohon dengan radius 30 cm di sekitar pangkal batang dan 6 tanaman yang berada di sekelilingnya. Lalu dilakukan pengamatan 2 minggu setelahnya. Saat terdapat alur tanah yang baru, maka dapat dilakukan pengendalian ulang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama dan rayap pada tanaman kelapa sawit. Pertama, pengendalian hayati menggunakan Toxicamnos, Metrorrhizur, dan Chanthophorina fructata. Selanjutnya yaitu penggunaan parasitoid dari Brasimera larsus atau dari famili Brachylidae, dari famili Chalcididae. Pengendalian secara mekanis, jangan memangkas pelepah kemudian membakarnya, atau juga bisa dilakukan dengan light trap. Pengendalian secara kimiawi dengan injeksi batang atau mist blower dengan menggunakan insektisida bertipe antisistemik. Perkenalkan, nama saya Titi Dwi Kartika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hama ulat kantong pada tanaman kelapa sawit. Hama ini menyerang pada bagian daun. Larva kantong terbentuk dari benang-benang dan air liur. Larva berukuran 30 mm dan berwarna merah kecoklatan. Baiklah, berikut merupakan jenis hama ulat kantong pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama, Planea tertius. Yang kedua, Mahasena corbeti. Yang ketiga, Meisa plana. Yang keempat, Teluma candula. Penyakit Ganoderma merupakan penyakit tular tanah paling mematikan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Gejala penyakit Ganoderma adalah pembusukan pada bagian pangkal batang dan busuk batang atas. Gejala pada tajuk akan muncul ketika terjadi kerusakan akar serta pangkal batang sudah mencapai 60%. Serangan lebih lanjut dapat mengakibatkan tanaman kelapa sawit tumbang karena jaringan kayu pada bagian pangkal batang mengalami pelapukan. Ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang terkena penyakit Ganoderma yaitu pada bagian pangkal batang terdapat jamur berwarna hitam. Pengendalian Ganoderma dapat menggunakan fungisida dengan formula berbahan organik alami yang sedang dikembangkan di Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia. Fungisida organik diberikan dalam jangka waktu 3 bulan yang diaplikasikan dengan cara mengikis batang sawit yang terserang hingga jaringannya segar. Aplikasi fungisida organik dapat memperbaiki perakaran dan berpotensi mengurangi serangan Ganoderma, juga merangsang pembentukan daun tombak. Penyakit Anthranosa pada tanaman kelapa sawit disebabkan oleh beberapa jenis jamur, yaitu jamur Melanchodium sp, Botryopodidia palmarum, dan Glomerella cinellata. Gejala penyakit Anthranosa pada tanaman kelapa sawit dapat diketahui jika terdapat bercak coklat tua pada ujung daun dan tepi daun. Jika menyerang tulang daun, terlihat bercak coklat tua dan hitam di antara tulang daun. Pada serangan yang parah, seluruh daun akan mengering dan tanaman kelapa sawit akan mati.
Pengendalian penyakit antraknosa ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pemindahan tanaman dari pre-nursery ke main nursery tidak boleh terlambat. Yang kedua, pemupukan secara berimbang sesuai dengan pedoman PPKS. Yang ketiga, tanaman yang sakit dan tanaman sehat itu dipisahkan. Kemudian yang keempat yaitu dengan dilakukannya penyemprotan fungisida secara rotasi, yaitu menggunakan diten, benlet, dan antrakol dengan interval 2 minggu. Nah, itulah penyakit busuk akar. Penyakit busuk akar disebabkan oleh jamur Rhizopsina lamimifera dan Phytum sp. Jamur ini menyerang sistem perakaran tanaman kelapa sawit, sehingga fungsinya sebagai penyerap nutrisi dan air terhenti. Gejala yang ditimbulkan dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman yang tidak normal, pertumbuhan kerdil, tanaman menjadi lemah, dan terjadi nekrosis pada daun. Penyakit ini bisa menyerang mulai dari pembibitan, tanaman muda, hingga tanaman dewasa. Pengendalian penyakit busuk akar pada tanaman kelapa sawit dapat dilakukan pada fase pembibitan dan kegiatan persemaian. Upaya yang dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan benih dari varietas yang bersertifikat dan telah teruji kualitasnya. Yang kedua, melakukan persemaian dengan baik agar bibit sehat dan kuat serta tidak terinfeksi jamur Rhizopsina lamimifera dan Phytum sp. Yang ketiga, mengaplikasikan fungisida sejak dini untuk kegiatan pencegahan. Yang keempat, mencegah perkembangbiakan jamur dengan mengkondisikan media semai pada pH yang ideal serta pemberian air yang cukup dan tidak berlebihan. Penyakit garis kuning pada tanaman kelapa sawit. Penyakit garis kuning merupakan penyakit yang menyerang bagian daun tanaman yang dimulai dari daun muda. Penyakit ini disebut sebagai penyakit fusarium karena disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Tanaman kelapa sawit yang terinfeksi penyakit ini dan daunnya akan mengering dan gugur. Penyakit garis kuning menyerang daun sejak daun bagian ujung daun belum membuka. Serangan jamur Fusarium oxysporum dapat menyebabkan tanaman pertumbuhan yang tidak normal, tanaman tidak mampu membentuk bunga dan buah. Usaha pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara usaha inokulasi penyakit pada bibit dan tanaman muda. Dengan cara ini diketahui dapat mengurangi penyakit di persemaian dan di tanaman muda di lapangan. Penyakit garis kuning pada tanaman kelapa sawit disebabkan oleh jamur Oxysporum fusarium. Pengendalian penyakit garis kuning pada tanaman kelapa sawit adalah dengan usaha inokulasi penyakit pada bibit dan tanaman muda. Hal ini dapat mengurangi penyakit di semaian dan tanaman muda di lapangan, serta dengan cara menanam bibit yang telah bebas dari infeksi penyakit jamur Fusarium oxysporum.